Selamat datang di channel TIF, tempat di mana setiap kisah bukan sekadar cerita, tetapi sebuah perjalanan menuju hal-hal yang sering kita hindari untuk percaya. Malam ini, kita masuk ke salah satu kisah paling gelap yang datang dari sebuah kota kecil di Amerika, Hollow Creek. Kisah tentang keluarga Bowen dan rumah tua yang seharusnya tidak lagi ditinggali manusia. Sebuah kisah di mana horor gaib dan horor dalam pikiran manusia bercampur menjadi satu. Duduk yang nyaman, tarik napas perlahan, dan siapkan diri. Karena begitu cerita ini dimulai, tidak akan ada jalan kembali. Tahun 1979, musim gugur mulai menutup Hollow Creek dengan kabut dingin. Saat itulah keluarga Bowen datang mencari kehidupan baru. John Bowen, ayah, pekerja keras di bengkel mesin. Linda Bowen, ibu, perempuan lembut yang mencoba menjaga keluarganya tetap utuh. Dan Emily, anak perempuan berusia 10 tahun, pendiam, penuh imajinasi, tapi sensitif. Mereka membeli rumah tua 2 lantai. Dijual sangat murah, terlalu murah. Saat pertama kali mobil mereka berhenti di halaman, tirai-tirai jendela rumah tetangga langsung tertutup. Beberapa hanya menatap dari jauh. Wajah mereka seperti memendam sesuatu. Linda berbisik pada John, "Pelan, kenapa rasanya mereka nggak suka kita di sini?" John menggeleng perlahan. "Entah, tapi kita udah nggak punya pilihan lain." Rumah itu berdiri dengan cat kusam, kayu tua yang berderit meski angin pelan, dan aura dingin yang seperti meresap dari tanahnya. Emily menatap rumah itu lama, lalu berkata, "Lirih, rumahnya kayak lagi nunggu sesuatu." John tertawa pelan, tapi wajahnya tidak sepenuhnya yakin. Mereka masuk. Dan di detik pertama, udara terasa berbeda, tebal, berat, seolah ada sesuatu yang bergerak sangat pelan di dalam dinding. Linda merinding. Emily memegang tangan ibunya lebih erat. Rumah itu, bahkan sebelum cerita gelapnya dimulai, sudah memberi tanda. Hari pertama berjalan tanpa kejadian besar, tapi malamnya sesuatu berubah. Pukul 2, lewat sedikit, Emily terbangun tanpa alasan. Kamar itu dingin, terlalu dingin. Lampu meja berkedip perlahan. Kemudian, ada suara langkah kaki di lantai atas. Langkah kaki itu berat, perlahan, dan teratur. Duk, duk, duk. Emily memandang langit-langit. Suara itu bergerak di atasnya. Perlahan, mendekat, lalu berhenti. Tepat di atas kamarnya. Setelah itu, muncul suara lain. Suara garukan, panjang, lambat, seperti kuku keras menggesek lantai kayu. Emily menutup telinga, tapi suara itu justru semakin jelas. Seakan datang dari sisi lain dinding. Lalu, semuanya berhenti. Seakan tidak pernah terjadi. Seakan rumah itu hanya ingin memastikan Emily bangun. Emily tidak bisa tidur lagi sampai pagi, dan keesokan harinya, dia tidak akan menjadi anak yang sama. Beberapa hari setelahnya, Emily mulai berbicara dengan dirinya sendiri. Awalnya John dan Linda pikir itu cuma imajinasi anak kecil. Tapi lama-lama, ia mulai bicara seperti menjawab seseorang. Suatu sore, Linda mendengar Emily tertawa kecil di kamar. Saat ia membuka pintu, Emily sedang duduk menghadap tembok, seolah ada seseorang di sana. "Emily, kamu ngomong sama siapa?" Emily tersenyum. Nada suaranya pelan, datar. "Aku lagi ngobrol sama dia." Linda mencoba tersenyum. "Dia siapa?" Emily memiringkan kepala. "Dia bilang namanya." "Sudah hilang, tapi dia tinggal di sini sebelum kita datang." Linda langsung merinding. Sejak saat itu, Emily sering mengatakan hal-hal aneh. Dia bilang, "Kamar ini dulu punya anak kecil."
Dia bilang, tangga sering bunyi karena seseorang turun, walau tak terlihat. Dan yang paling membuat Linda takut, Emily bilang, temannya sering duduk di pojok kamar, menghadapnya tanpa berkedip. Rumah itu mulai berubah. Barang-barang pindah sendiri. Pintu terbuka tanpa angin. Lampu mati, menyala, mati, seperti ada pola tertentu. Linda mulai sulit tidur. Ia mendengar langkah kaki di lorong pada jam-jam aneh. Terkadang, tangisan pelan dari loteng. John mencoba tetap logis. Rumah tua memang banyak masalah. Itulah yang ia katakan setiap hari. Tapi logika itu hancur ketika ia membersihkan ruang bawah tanah. Di sana, ia menemukan sebuah album foto tua. Foto keluarga yang pernah tinggal di rumah itu. Semuanya. Wajahnya disilang dengan arang hitam. Di halaman terakhir, ada tulisan goresan. Keluarga baru tidak diterima. John menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Dan ketika ia menutup album itu, lampu basement berkedip dan sebuah suara berat, pecah, keluar dari sudut gelap. Kembalikan kami. John lari naik. Mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu cuma suara rumah. Tapi di dalam hati, ia tahu, rumah itu bukan rumah kosong. Seminggu kemudian, Linda mulai terbangun setiap malam. Pukul 2:03. Selalu jam itu, selalu angku yang sama. Ia mendengar suara perempuan menangis, halus, rapuh, datang dari lorong. Kadang suara itu berubah menjadi bisikan. Kadang menjadi erangan, kadang menjadi teriakan pendek, memaksa Linda duduk dari tidurnya. Dan yang terburuk, kadang suara itu datang dari dekat telinganya, seolah seseorang berdiri persis di samping kasur. Linda mulai kehilangan warna di wajahnya. Ia tidak cerita pada John, karena John sendiri sedang kehilangan diri. John mulai sering terbangun malam-malam. Ia mendengar langkah kaki di tangga. Pelan, berat, kemudian berhenti di tengah. Suatu malam, ia melihat siluet gelap berdiri di tengah tangga. Tidak bergerak, tidak bersuara. John memanggil, "Halo!" Tapi bayangan itu tidak pergi. Tidak menghilang. Tidak bergerak. Seolah mengamati. John coba menyalakan lampu. Dan begitu lampu hidup, bayangan itu sudah tidak ada. Yang tertinggal hanya suara napas berat, tepat di belakangnya. Ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Tapi napas itu, ia dengar. Dekat, sangat dekat. Emily mulai menggambar sesuatu. Ratusan halaman, hanya satu simbol, sebuah lingkaran. Dengan 3 garis turun seperti cakar, dan sebuah mata di tengah lingkaran. Emily bilang simbol itu milik temannya, teman yang tidak punya nama. Setiap malam, Emily berbicara sendiri, kadang tertawa, kadang menangis, kadang memarahi sesuatu yang tidak terlihat. Dan suatu malam, Linda mendengar Emily berkata, "Berhenti bilang begitu. Aku nggak mau ikut kalian. Aku mau tetap sama Mama." Linda merinding. Tapi saat membuka pintu, Emily berhenti bicara, duduk membelakangi tembok, menangis tanpa suara. Emily mulai menggambar sesuatu. Ratusan halaman, hanya satu simbol, sebuah lingkaran, dengan 3 garis turun seperti cakar, dan sebuah mata di tengah lingkaran. Emily bilang simbol itu milik temannya, teman yang tidak punya nama. Setiap malam, Emily berbicara sendiri, kadang tertawa, kadang menangis, kadang memarahi sesuatu yang tidak terlihat. Dan suatu malam, Linda mendengar Emily berkata, "Berhenti bilang begitu. Aku nggak mau ikut kalian. Aku mau tetap sama Mama." Linda merinding. Tapi saat membuka pintu, Emily berhenti bicara, duduk membelakangi tembok, menangis tanpa suara. Suatu malam, rumah itu benar-benar berubah. Pukul 2:03, lampu-lampu menyala mati, menyala lagi,
Suara langkah kaki turun dari loteng, suara garukan di dinding kamar Emily, suara tangisan perempuan dari lorong, dan suara tawa anak kecil. Semua bersamaan. Emily berteriak. John bangun dan berlari ke kamarnya. Linda di belakangnya. Saat mereka membuka pintu, angin dingin keluar dari kamar. Lemari terbuka sendiri. Gordon bergerak seperti diseret, dan Emily berdiri menghadap tembok dengan suara bergetar. Dia bilang waktunya udah datang. Dia bilang kita harus pergi, atau dia yang akan ambil kita. Linda memeluk Emily. John menyalakan lampu, dan saat lampu menyala terang, ruangan menjadi normal kembali. Semua suara berhenti, semua gerakan lenyap, seperti tidak pernah terjadi. Hanya Emily yang terus berkata, "Dia masih di sini." Keesokan paginya, keluarga Bowen mengemasi barang mereka dan pergi. Tanpa menoleh, tanpa salam, tanpa mencabut paku di dinding. Mereka tidak pernah kembali. Dan rumah itu hingga sekarang masih berdiri di Hollow Creek. Tetap gelap, tetap dingin, tetap menunggu. Penduduk setempat bilang, kadang mereka masih melihat cahaya dari kamar lantai 2. Kadang mendengar suara langkah kaki di tangga, walau tidak ada orang tinggal di sana. Dan kadang, saat malam tertentu, pukul 2:03, ada suara anak kecil tertawa pelan dari dalam rumah. Seakan ada yang masih bermain di balik dinding kayu itu. Dan itulah kisah keluarga Bowen. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar. Apakah kamu berani melewati malam ini di rumah itu sendirian? Sampai jumpa di cerita gelap berikutnya di channel TIFF.